Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka bersama-sama mengais warisan para nabi dan para rasul. Semoga ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam. Kita sudah masuk bab yang ke-8, bab maja'a anil bid'ah asyaddu minal kabair. Bab tentang dalil-dalil bahasanya perkara bid'ah, perkara baru dalam agama itu lebih berbahaya daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Pertemuan ini lalu sudah kita sedikit beri penjelasan dari sisi mana bahasanya bid'ah itu lebih parah daripada al-kabair. Begitu pula sudah kita baca hadis ataupun dalil yang pertama berkaitan dengan hal ini. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah liyahmilu. Dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-An'am 144, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillan nas bi ghairi ilmin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Di sini pensyarah menjelaskan anal mubtadi mimman yaftari 'ala Allahi kadziba. Orang-orang yang melakukan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, termasuk orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Iya. Karena ketika dia melakukan suatu amalan perkara baru tadi, dia menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dia menganggap itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya, Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Sehingga dikatakan orang-orang yang telah atau mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyudhillan nas bi ghairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Fala ahad asyaddu dzulman minhu, maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada pelaku bid'ah. Wa fa'ilul kabirah, adapun ketika dibandingkan dengan pelaku dosa besar, la yudanihi fi hadza, maka tidak separah ini. Fahuwa la yaj'aluha dinan, maka orang yang melakukan dosa besar, berzina, mencuri,
dia tidak menganggap itu sebuah agama. Wala yunsibu ila syara', dan tidak menisbahkan kepada itu syariat. Fal bid'atu asyaddu minal kabair, maka bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Dari mana? Lima fiha minal iftira 'alallahi kadziba, karena di dalamnya itu mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang melakukan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, dia menganggap itu adalah sebuah syariat. Tidak menganggap itu sebuah dosa, tidak menganggap itu sebuah maksiat, bukan, tapi dianggap itu adalah sebuah syariat sehingga mendatangkan pahala. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, sehingga berarti dia mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dari yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmi. Liyahmilu awzarahum, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ayat ini berkaitan dengan anal kafir al-mudil yahmil awzarahu wa awzara man adallahu kamilatan. Maka orang-orang kafir itu akan menanggung dosa dia dan dosa orang yang dia sesatkan secara sempurna. Begitu pula orang-orang yang melakukan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, berarti dia telah menyesatkan dirinya, menanggung dosa yang telah dia perbuat dan dosa orang yang akan mengikutinya. Istilahnya jariyah, dosa jariyah, bukan lagi pahala jariyah tapi dosa jariyah. Yang mana pelaku bid'ah itu akan yuzayyina linnas, akan menghiasi manusia banyak perbuatan dari agama. Ketika dia melakukan perkara baru dalam agama, maka dia akan menghasung manusia untuk mengikutinya, karena dia anggap itu adalah bagian dari agama. Maka al-mubtadi al-mudil musyabbatun lil kafir, maka pelaku bid'ah yang menyesatkan dirinya dan juga orang lain itu sama dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir dia tersesat, dan juga orang yang mengikuti dia, orang kafir akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Wa tamwih 'alan nas, dan penipuan kepada manusia. Kenapa tidak? Iya, mereka menipu manusia yang dia melakukan suatu perkara baru dalam agama, padahal itu bukan perkara dari perkara agama. Fittikhadhi ma laysa dinan minad din. Menipu manusia dari sisi dia menjadikan sesuatu yang bukan agama kok dijadikan perkara agama. Berarti adalah tamwih, penipuan terhadap umat. Fa yakunu jazaa'ul kafir al-mudil ayatahammala wisrahu wa wisra man ittaba'ahu. Maka balasan orang kafir yang menyesatkan, dia akan menanggung dosa dirinya sendiri dan dosa orang yang akan mengikuti kekafirannya. Nah, ini sama. Orang yang mubtadi, orang yang melakukan perkara bid'ah yang menyesatkan, tentunya yatahammal wisrahu, dia akan menanggung dosa dia sendiri, wa wisra manittaba'ahu, dan dosa orang yang mengikuti bid'ahnya dia. Fala yujatu hadza fi sahibil kabirah, dan ini tidak didapatkan pada pelaku dosa besar. Ini dari sisi parahnya dari sini. Maka orang yang melakukan perkara bid'ah, selain dia menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang yang akan mengikutinya, tetapi pelaku dosa besar tidak. Maka dia tahu itu adalah sebuah maksiat, tidak akan mungkin orang akan mengikutinya. Li'annahu la yaj'aluha dinan, karena pelaku dosa besar
dia tidak menganggap itu adalah sebuah perkara agama. Falau yajzana linnas, meskipun dia mengiming-imingi, mengajak untuk manusia untuk berbuat dosa besar tadi. Fa innal yajzuna lahum anna qurbatan yataqarrabu biha ila Allah. Maka pelaku dosa besar itu tidak sampai menganggap itu adalah sebuah agama, sebuah perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi buruknya, bahwasanya pelaku bid'ah itu akan menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang yang akan mengikutinya. Dalil yang keempat, hadis anhu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aynama laqitumuhum faqtuluhum, muttafaqun alaihi min hadis Ali ibnu Abi Thalib. Hadis berikutnya, hadis yang keempat atau dalil yang keempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimanapun kalian menjumpai mereka, itu siapa ini? Khawarij, orang-orang yang memiliki perkara bid'ah. Di antaranya adalah mereka khuruj anil umara, mereka kudeta, memberontak kepada pemerintah yang sah. Mereka tidak taat kepada pemerintah dalam hal kebaikan, dan mereka mengkafirkan umara kaum muslimin. Makanya di antara sifat-sifat orang-orang khawarij adalah mereka khuruj, kudeta terhadap pemerintah yang sah, juga mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang-orang khawarij ini, aynama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka maka perangi mereka. Maka di sini pensara menjelaskan faqtuluhum, perangi mereka, bunuh mereka. Amran bihi liman laq al khawarij, ini perintah bagi orang-orang yang menjumpai khawarij. Kenapa? Hum min syarri ahli bidah, karena orang khawarij termasuk min syarri ahli bidah, pelaku bid'ah yang paling buruk adalah di antara adalah khawarij. Meskipun banyak di antara firqah-firqah yang memiliki perkara bid'ah, namun di antara perkara yang paling parah adalah bid'ahnya orang-orang khawarij. Fa umira bi qitalihim ala bid'ahim, maka Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk memerangi, membunuh orang-orang khawarij karena bid'ah mereka. Isti'dhaman li syarrihim, kenapa? Karena bid'ah mereka itu terlalu besar. Lam ya'ti mithlahu fi qital ahli kabair, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh, memerangi orang-orang pelaku dosa besar. Fal bid'ah asaddu minal kabair, maka perkara bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Dari sisi Rasulullah pun memerintahkan untuk memerangi, membunuh mereka. Itu satu sisi yang lain, ketika bid'ahnya orang khawarij, mereka kudeta, kemudian keluar dari pemerintahan kaum muslimin, ini mafsadahnya lebih besar. Ketika mereka kudeta kepada pemerintah, keluar tidak taat kepada pemerintah, maka mafsadahnya itu lebih besar daripada ketika setelah itu mau taat kepada pemerintah selama ketaatan dalam hal yang baik. Sehingga di sana Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan, sehingga dalam hadis yang nanti, taati pemerintah meskipun mereka adalah berbuat dolim, selama mereka sholat, tetap untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Maka di sini Rasulullah mengatakan sampai diperintah untuk memerangi, membunuh orang-orang khawarij, karena memang bid'ahnya berbahaya, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk memerangi atau membunuh orang-orang pelaku dosa besar. Ini dari sisi parahnya pelaku bid'ah. Kemudian dalil yang kelima masih ada hubungannya, lain laqitum laqtulannahum qatla adin, seandainya aku menjumpai mereka, itu menjumpai orang-orang khawarij, laqtulannahum qatla adin,
sungguh aku akan memerangi membunuh mereka sebagaimana Allah membunuh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat mengerikan. Itu diumpamakan oleh Rasulullah, seandainya menjumpai orang-orang Khawarij akan Rasulullah perangi sebagaimana atau membunuh orang-orang kaum Ad yang durhaka kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Fi khabari sallallahu alaihi wasallam an asmi al-qital Khawarij. Jadi dari dua hadis ini beliau menjelaskan tentang kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya azam, punya tekad untuk memerangi orang-orang Khawarij. Hasman li bidaihim wa mubalaghatan fi takbihya, karena memang parahnya bid'ah mereka dan mafsadahnya sangat besar ketika bid'ahnya Khawarij ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga ketika orang-orang Khawarij ini keluar dari pemerintahan, kudeta terhadap pemerintah, itu mafsadahnya akan lebih besar. Penumpahan darah itu akan terjadi di mana-mana, karena memang tidak adanya ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik. Karena mereka menganggap pemerintah adalah kafir, karena mereka memiliki kaidah pelaku dosa besar itu adalah kafir. Dari sini maka mafsadahnya bid'ahnya Khawarij ini sangat berbahaya sekali. Waliyati nadhiru hadza fi ahli al-kabair. Dan ini tidak pernah ada Rasulullah memerintahkan atau ada niat untuk memerangi, membunuh orang-orang pelaku dosa besar. Tidak pernah. Fa ulima anal bid'ah asyaddu minal kabair. Maka diketahui dari sini bahwa perkara bid'ah itu lebih parah bahayanya daripada dosa besar. Jemaah muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang keenam, hadis wa anhu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlil umara'il jawr ma sallu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memerangi umara, pemerintah yang zalim, ma sallu, selama mereka sholat. Seandainya mereka berbuat zalim, maka zalim itu atas mereka sendiri. Ketika mereka zalim kepada rakyat dan sebagainya, maka dosanya menanggung adalah mereka sendiri. Selama mereka masih sholat. Ini juga merupakan pentingnya perkara sholat, kedudukan sholat. Selama pemerintah kaum muslimin ini mereka sholat, mereka kaum muslimin. Selama mereka tidak melakukan dosa-dosa kekufuran secara zahir, secara jelas. Contohnya, mungkin pemerintahnya menyembah berhala, contohnya, kan? Ini jelas. Tapi kita lihat mereka adalah kaum muslimin, mereka sholat. Maka Rasulullah banyak dalam hadis-hadis memerintahkan untuk senantiasa sami'na, as'amu wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun pemerintah itu adalah berbuat zalim. Selama mereka sholat. Itu tadi kan ini masih ada kaitannya dengan tentang Rasulullah memerintah kepada orang Khawarij untuk memerangi tadi. Karena memang orang-orang Khawarij ini mereka tidak taat kepada pemerintah. Mereka senantiasa menggembosi para rakyatnya untuk kudeta, keluar dari pemerintahnya. Maka Rasulullah senantiasa mengingatkan, karena memang ketika seorang itu taat dan mendengar kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik, itu akan terjadi persatuan, tidak terjadi pertumpah darahan. Tapi seandainya pemerintah mereka tidak ada yang memimpin, karena kudeta dari sebagian orang, maka yang terjadi adalah pemberontakan, terjadi adalah bencana di mana-mana. Tapi Rasulullah senantiasa mengingatkan untuk taat kepada ulil amri selama mereka memerintahkan kepada perkara yang baik. Jemaah muslimin rahimakumullah.
Pensara menjelaskan anna jarul umara wa dzulmur ru'yah kabiratun minal kabair. Bahasanya dolimnya pemerintah, mungkin dolim kepada rakyat, itu termasuk kabirah, termasuk dosa besar, ya kan? Wa hurima qitaluhum, dan tidak boleh memerangi mereka. Ya, jadi pemerintah itu beban dolim kepada pemerintah dari sisi harta dan sebagainya, ya. Maka apa yang mereka lakukan itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ketika mereka melakukan dosa besar, maka hurima qitaluhum, ya, haram untuk memerangi mereka. Malam yakfuru, selama mereka tidak kufur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qital kharij. Rasulullah tidak pernah mengatakan untuk memerangi orang-orang pelaku dosa besar, tapi Rasulullah memerintahkan dan bahkan punya azam untuk memerangi orang-orang Khawarij. Maka dari sisi sini, ya, bahasanya pelaku bid'ah itu lebih parah daripada pelaku dosa besar. Fanaha sallallahu alaihi wasallam an qitali man indahu kabiratun azimah hiya dzulmu. Maka Rasulullah melarang dari memerangi orang-orang yang memiliki dosa besar, di antaranya kedoliman pemerintah kepada rakyat dan sebagainya. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qitali man indahu bid'atun azimah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk memerangi orang yang memiliki bid'ah, ya kan? Wa bid'atul khawarij, yaitu dalam ini adalah bid'ahnya orang-orang khawarij. Kalau begitu fal bid'ah asyaddu minal kabair. Kalau begitu bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketujuh. Wa an Jarir anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba'a an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana fil Islam sunnatan hasanatan falau ajru wa ajru man amila biha min ba'di min khairi ayyan qusa min ujurihim syai'un wa man sana fil Islam sunnatan jahiliyah kana alaihi wisru wa wisru man amila biha min ba'di ila yaumil qiyamah min khairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Dari Jarir, ada seorang laki-laki berinfak atau bersedekah. Thumma tadaba'an nas. Kemudian manusia yang lain itu mengikuti. Ada seseorang melakukan kebaikan, ya, sedekah. Maka orang itu ikut sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, barang siapa yang memulai sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Berarti ini pahala jariyah, kan itu. Min khairi ayyan qussa min ujurim sayun, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ketika kita bersedekah, ya kan, kemudian ternyata ada orang yang mengikutinya karena sebab kita tadi, maka kita selain mendapatkan pahala diri kita sendiri, juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita tadi, akan berlipat-lipat tanpa mengurangi pahala orang tadi. Orang tadi pun mendapatkan pahala sendiri. Terus seperti itu. Sebaliknya Rasulullah mengatakan man sanna fil Islami sunnatan jahiliyah. Barang siapa menghidupkan atau memulai di dalam Islam sunnah, istilahnya cara yang buruk, ya, dalam hal ini yang beliau singgung adalah perkara bid'ah, ya. Barang siapa membuat perkara-perkara baru, menghidupkan perkara baru dalam agama, ya, kana ali wisra, dia mendapatkan dosa, wa wisru man amila biha, dan dosa orang yang akan mengikuti, dia akan menanggung dosanya, bukan dosa dia sendiri tapi dosa orang yang mengikutinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, min khairi ayyan qusa min auzarim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini, ya, yang pertama adalah anjuran bagi kita semua untuk menghidupkan sunnah atau memulai sunnah, ya, sehingga ketika ada orang yang mengikuti kita dengan sunnah yang baik tadi, kita selain mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang
mengikutinya. Namun sebaliknya Rasulullah memperingatkan agar kita tidak memulai atau menghidupkan perkara-perkara yang buruk, sehingga kita akan menanggung dosa kita sendiri dan dosa orang yang akan mengikuti dalam keburukan kita. Fasunah sayyi'ah, apa yang dimaksud dengan sunnah sayyi'ah di sini? Apa yang dimaksud dengan cara sunnah yang buruk di sini? Hiya al-bid'ah, itu perkara bid'ah. Li'anha tunsabu ilal Islam walaisat minhu. Karena bid'ah dia sandarkan kepada Islam, pada hakikatnya itu bukan dari Islam. Ya. Wa iblughu jarmu sahibuha ayahmila wisra wa auzar man ittaba kaminatan. Maka dosanya, ya, dia akan menanggung dosa yang dia lakukan dan dosa orang yang akan mengikutinya secara sempurna. Namun sebaliknya, wa man da'ila kabiratin min kabari dzunub fa innahu yulhiqu wisru ba'di man ittaba'u. Namun orang yang mengajak kepada dosa besar, ya, maka fa innahu yulhiquhu wisruhu, dia akan menanggung dosa dia sendiri dan dosa sebagian orang yang mengikutinya, tidak secara sempurna, berbeda. Fala yakunu ali minal wasri ma'al fa'il, maka dia tidak akan menanggung dosa orang yang melakukannya. Falaisa wisru fa'il kamilan alaihi. Fa yaftariqani ana sahibul bid'ah yahmil auzur kamilatan. Maka berbeda. Ketika orang melakukan perkara bid'ah, itu akan menanggung dosa secara sempurna, baik dosa dia sendiri ataupun dosa orang yang akan mengikutinya. Tapi berbeda dengan pelaku dosa besar, dia hanya akan menanggung dosa sebagian, tidak dosa seluruhnya. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Maka barang siapa yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan yang baik, ya, dia akan mendapatkan bagian pahala. Namun barang siapa yang menolong, memberikan syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, dia akan memikul bagian dosa, sebagian saja. Ketika ini adalah seorang melakukan keburukan, kemudian ada yang mengikutinya, ya dia hanya menanggung sebagian dosanya. Tapi ketika perkara bid'ah, dia akan menanggung dosa secara sempurna sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Maka dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya jenis dosa, ketika seorang melakukan dosa besar, ya, maka dia hanya menanggung dosa sendiri dan dosa sebagian orang yang mengikutinya. Berbeda dengan perkara bid'ah, maka dia akan menanggung dosa sendiri dan dosa orang yang mengikutinya secara sempurna. Nah, ini diantara parahnya perkara bid'ah ini. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang ke-8, Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila huda. Jadi hadis ini lengkapnya, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujuri syai'un. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu min atham syai'an. Hadis ini lengkapnya, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Maka dari sini anjuran untuk kita senantiasa mengajak manusia berdakwah, ya. Maka berdakwah adalah merupakan profesi yang paling baik. Maka Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka siapa yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahalanya dia akan mendapatkan pahala jariyah. Ketika seorang itu, ya, melakukan ketaatan disebabkan kita, ya, kita mengajak untuk sholat, ya kan, ternyata orang itu mengikutinya, maka kita pun akan mendapatkan pahala orang tadi sampai berlipat-lipat.
Ini anjuran untuk senantiasa kita mengajak kepada keluarga kita, orang lain untuk dalam kebaikan. Sebaliknya, wa man da'ilan dhalalah kana 'alaihi minal itsm. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, ini diantara bahayanya ketika seorang itu mengajak kepada kesesatan. Maka termasuk perkara bid'ah, maka bid'ah adalah perkara yang sesat. Ya, maka dalam hadis yang sering kita baca ketika muqaddimah, inna asdaqal hadits kitabullah, sebagai perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di akhir situ inna fil bid'ah dolal, setiap bid'ah adalah perkara yang sesat, dan sesat adalah tempatnya di neraka. Ini. Maka pencara menjelaskan thumma ja'al 'alaihi wisru wa wisru man tabi'ahu. Ya. Maka di antara bahayanya orang yang mengajak kepada perkara yang sesat, perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, dia akan menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang yang akan mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, maka ini sangat berbahaya perkara-perkara bid'ah ketika orang sampai mengikutinya. Lebih parah daripada al-kabair, lebih parah daripada dosa besar. Pada intinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, judul yang beliau buat tentang bab bahasanya perkara bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya dari dosa besar, itu memang benar, ya kan? Memang benar. Karena secara global orang melakukan perkara bid'ah menganggap itu adalah perkara syariat, padahal itu bukan perkara syariat. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Berbeda dengan orang pelaku dosa besar, ya. Dia anggap itu memang sebuah dosa, ya. Dan tidak mungkin orang yang memiliki iman akan mengikuti perkara dosa besar tadi. Dan banyak sisi yang beliau sampaikan di sini, ya, sampai membawakan 8 dalil tentang perkara bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya daripada dosa besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan berkaitan dengan bab ke-8. Insyaallah sudah selesai tentang perkara bid'ah itu lebih parah, lebih berbahaya daripada dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan khilafahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru da'wana subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian penceramah itu mengatakan bahwasanya